A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa belajar. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini dimana kita bisa mencari kesempatan emas. Kenapa saya bilang kesempatan emas? Karena di bulan Ramadan ini segala kegiatan ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ya, kita akan membicarakan tentang tema yang luar biasa, tentang keistimewaannya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar kata-kata sholat tahajud. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Membahas tentang tema tahajud adalah jaminan Allah saat kamu sholat tahajud. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Hari ini Alhamdulillah kita bersama guru-guru kita yang hadir di studio. Yang terhormat ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuat puasanya. Iya dong, harus begitu. Jangan makin lemes. Bicara masalah bulan Ramadan nih, banyak nih saya pernah punya pengalaman juga sebagai anak muda dulu ya. Anak muda pada saat saya zaman itu, kalau di bulan puasa itu suka membalikan waktu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ini karena memang juga pada saat itu siang teman-teman saya pada tidur semua. Adanya malam. Nah ini kan kadang-kadang kan kita kan jadi begadang nih, lanjut terus nih. Pertanyaannya nih bicara masalah tentang sholat tahajud. Kalau kita belum tidur gitu ya kan, belum tidur terus kita habis begadang mau lanjut sholat tahajud. Nah ini bagaimana? Boleh nggak kira-kira? Katanya saya pernah dengar juga kalau bisa sholat tahajud itu syaratnya tidur dulu. Ustadz Ahmad Ridwan, mohon izin penjelasannya nih Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'du. Syukur Alhamdulillah sampai juga kita di bulan Ramadan dan ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan dalam karantina seperti ini. Terutama Ramadan adalah ajrunya mudha'af, pahalanya digandakan. Nah seperti yang dikatakan Bang Fadli tadi, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan saat kita begadang itu? Ya kita bisa sudah sholat qiyamul lail gitu, tapi tidak dengan tahajud. Nah tahajud ini beda gitu ya, tahajud ini apakah harus tidur? Dia harus tidur. Disebutkan dalam kitabnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin pada bab salat tahajud. Apa kata beliau? Di situ dicantumkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat 17 ayat ke-79, posisi kalau nggak salah agak kiri ke bawah. Ya, gitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalimat nafilah di sini artinya adalah dari kata-kata nafil. Nafil artinya adalah al-atiyah, tambahan pahala. Nah, tetapi dalam prakteknya ternyata ada sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya disebutkan, katanya, "Tsumma qama bina Rasulullah SAW hatta madha min syatril lail. Fakulna ya Rasulullah, tanaffalna baqiyata min lailatina." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Kemudian di situ artinya adalah ya Rasul, coba berikan ibadah tambahan untuk kami, gitu ya. Berikan ibadah tambahan untuk kami. Kalimat itu adalah kalimat yang diambil dari kata nafilah. Dan nafilah kalau kita lihat secara bahasa memang artinya tambahan dan secara hukum syar'i dia terbagi dua. Ada nafilah yang sifatnya muayyanah, ada yang sifatnya mutlaqah. Yang muayyanah itu ada dua lagi nanti pembagiannya. Ada yang ma yata'allaq bil awqat wa ma yata'allaq bil asbab. Ada yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan sebab. Yang terkait dengan sebab contohnya, kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Betul. Ya selesai tawaf, sunnah tawaf. Sunnah tawaf. Ada gerhana, sholat kusuf, sholat gerhana gitu kan. Kemudian yang terkait dengan sebab ini banyak sekali. Setelah itu ada yang terkait dengan waktu. Contohnya waktu duha. Betul. Nah, kita sholat karena waktu duha. Itu diantaranya. Nah yang kedua dari makna pembagian nafilah yang besar tadi ada yang mutlaqah. Mutlaqah itu tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan sebab. Kapanpun, dimanapun yang penting tidak dalam waktu terlarang. Nah, di antara ulama mengatakan waktu setelah subuh, waktu indal istiwa, di tengah saat matahari persis di atas kepala kita itu. Yang ketiga, ma ba'da salatil asri, setelah salat asar. Selebih dari itu silahkan, kita bisa salat nafilah sebanyak mungkin. Nah makanya di dalam kitab Fadlullah Samad fi Tawdihil Adabil Mufrad, Syekh Fadlullah Al-Jilani bilang tuh Bang,
Apa katanya? Ada seorang ulama di antara guru-gurunya Imam Al-Bukhari, ada yang sholat sehari itu, sholat sunnah 400 rakaat. Allah. Ada yang sholat 400 rakaat. Makanya kalau tadi daripada begadang Iya. jangan begadang. Benar, benar, Tapi benar. ada pertanyaan ini. Pertanyaannya. Itu mudanya tahun berapa itu? Bisa. Satu lagi pertanyaannya yang masih nyangkut nih. Apa tuh? Seandainya kita begadang kan kita pengen tidur dulu buat sholat tahajud nih. Terus akhirnya kita pasang alarm nih. Karena kan katanya tahajud kalau bisa tidur dulu gitu kan gitu. Nah itu boleh nggak kira-kira tuh Ustadz tuh kalau misalnya kita pasang dibangunin sama alarm untuk sholat tahajud? Yang enak sih dibangunin yang pasangan. Ah, ya Allah. salam. Jangan ngomong di Iya, sebelah. iya. Kalau gitu nggak ada kesini Nggak deh. enak iya kita. Iya kan pakai alarm boleh. Ya. Boleh. Ya itu kan alarm mati kan. Bener. Benda mati. Yang enak emang alarm. Benda hidup. Ya saya mau ngomong gitu udah nggak enak. Bangun Pak, sholat Dibisikin, tahajud gitu ya. habis sayang. Ya. Makanya mungkin buat guru-guru kita yang lain nih mungkin yang belum berpasangan lagi atau yang belum pernah punya pasangan nih diharapkan nih di Ramadan ini kalau bisa sambil nyari kali ya. Bisa Iya. halal boleh gak sih kalau nikah di bulan Ramadan? Saat tahajud doanya yang serius. Masya Allah. Insya Allah gitu ya. Tapi pertanyaan nikah di bulan Ramadan boleh gak sih? Boleh banget. Oh boleh, ya? banget. Sebentar, ngomongnya agak sedikit ke kanan Ustadz boleh? Oh, gini. Boleh. Gimana nikah di bulan Ramadan Ustadz? Boleh banget. Boleh banget. Boleh Iya, banget. iya. Jadi memang alarm hidup ini kayaknya lebih nikmat gitu ya. Iya, Jadi insya Allah. boleh. Karena dia bukan hanya membangunkan, bukan cuma membangunkan, tapi dia membantu kita untuk bisa sholat tahajud berjamaah. La ilaha illallah, itu kan Masya keren Allah, banget. itu. Masya Allah. Iya, seperti itu. Jadi makanya sekali lagi dari apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, bahwa sholat tahajud harus didahului dengan tidur. Riwayat ini disampaikan oleh Alqamah, Al-Aswad, Ibrahim An-Nakhai, semua yang mengatakan sholat tahajud dari kata hajjada. Sehingga kemasukan huruf ta, tahajjada, ya tahajjadu. Artinya bangun setelah tidur. Sekarang kita lanjut lagi nih, kita masuk pertanyaan aja nih Ustadz nih, buat Ustadz Maulana nih ya. Pertanyaan dari jamaah untuk Ustadz Maulana dari Instagram dari @bel_zahira17 nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Sebenarnya ada nggak sih hal yang bikin sholat tahajud seseorang itu nggak diterima sama Allah? Terus apa saja yang bisa bikin sholat tahajud itu nggak sah? Wah ini jadi sholat tahajud ini dikhawatirkan tidak diterima dan apa saja yang bisa membatalkan atau tidak membuat sholat tahajud itu tidak sah. Kira-kira apa Ustadz Maulana? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Semoga jadi berkah buat kita, termasuk yang lagi nonton tayangan Islam itu Indah di pagi hari ini. Mudah-mudahan bertambah keberkahannya karena semua amal ibadah, betul tadi dikatakan Ustaz Air, ini berlipat ganda pahalanya. Jadi sekali nonton Islam itu Indah hari ini sama dengan menonton 70 kali tayangan. Allah. Ya, karena semua amal ibadah dilipat gandakan sampai 70. Masya Jadi Allah, Masya kalau Allah. kita salat tahajud ibaratnya 70 kali lipat. Jadi kalau nggak tahajud, nonton nyesel bilang, gitu ya? Nyesel banget. Oh, nyesel iya. satu, nyesel bingit. Yois, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kata-kata Iya, itu kata ya. anak-anak tren zaman sekarang ya, tren zaman anak sekarang. kekinian. Nah, gimana nih? Apa-apa saja yang bisa ibaratnya menggugurkan, membatalkan salat tahajud tadi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini jadi pembelajaran buat kita supaya kita bisa menjaga ibadah kita. Ibadah itu prosesnya panjang Betul. sebenarnya. Untuk mencari kesempurnaan dulu. Apakah ini sesuai syarat dan rukunnya. Jangan sampai dia salat tapi tidak sesuai syarat dan rukunnya. Jangan sampai ini yang membahayakan. Ketika apalah itu, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Betul. Nah, sekarang, apakah bertahan atau tidak? Jangan sampai gugur. Apalagi yang terakhir, apakah dia masih dimiliki sampai dari kemudian? Karena bisa jadi muflis, bisa jadi ketarik kan. Maka yang pertama-tama, yang namanya ibadah itu harus dilandasi niatnya dulu. Karena apa dia sholat tahajud? Karena Allah. Bukan karena selain daripada Allah. Karena ibadah itu harus karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah. Sekali lagi sesuai tuntunan Rasulullah. Makasih tadi sudah dijelasin bahwa salat tahajud itu sesudah tidur. Tapi bukan berarti tidak melakukan. Karena masih bisa dilakukan dengan salat sunat mutlak namanya. Nah, jadi hati-hati, perbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niatnya. Dan harus dibarengi dengan keikhlasan. Tidak ada kecampuran dengan niat yang lain. Betul. Jadi harus kholis ibaratnya.
mohon maaf ya, karena kadang ada orang Apa tuh Ustaz? dia salat tahajud karena dilihat mertuanya. Oh mertuanya lagi nginep. Iya. mertuanya Iya, lagi nginep. Iya, mertuanya nginep atau Iya, dia iya, nginep iya. di rumah mertuanya. Oh, Tahajud lah dia. Masya Allah. Ini dikhawatirkan juga. Betul, Berarti betul, betul, kata betul. Allah, kamu bukan salat karena aku. Iya. Kau minta saja pahala sama dia. Iya. Jadi yang menggugurkan pertama tadi karena bicara masalah niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dan ini keikhlasannya juga. Lalu saya pernah baca satu riwayat bahwa Imam Al-Ghazali, Mm-mm. benar kan? Betul, betul. Imam Al-Ghazali, betul. Pernah tidak sholat tahajud satu malam. Hmm. Gara-gara apa? Ketika mau pergi berudu, tiba-tiba loncat kucing. Meow. Hmm. Lari kembali. Imam Al-Ghazali langsung tidur lagi kembali. Kata istrinya, kok tidur? Gak jadi sholat tahajud. Kenapa? Bunyi, bangun kucing, ribut. Kenapa? Takutnya nanti beliau nanti ada kelihatan menyebut-nyebut. Kenapa bunyi kucing? Oh kemarin lagi tahajud. Jadi hati-hati yang posting-posting lagi tahajud. Kalau bisa ini disembunyikan lebih baik. Tahajud itu karena Allah dan kalau perlu disembunyikan, jangan diceritakan. Aduh aku ngantuk banget semalam habis tahajud. Oh ya Allah sombong Tuh. banget. Iya, Kalau yang update gimana? Update, Update enak status. banget nih Iya, nggak kuningan boleh. malam gitu. Oh jangan, sebaiknya ngajak. Yuk tahajudan, itu bagus. Yuk tahajudan. Tapi kalau ada niat, kalau kan tergantung kembali lagi. Tapi sebaiknya disembunyikan. Karena ini hubungan kita kepada Allah. Sekali lagi, hubungan kita kepada Allah. Disinilah kesempatan kita untuk ibaratnya bisa panjang. Bacaan salat kita, surah-surah yang kita gunakan, bisa hatam. Iya, Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i, alhamdulillah kalau bulan Ramadan 60 kali hatam. Kebayang nggak? Subhanallah. Karena satu rakaatnya satu Al-Quran. Rakaat keduanya satu Quran lagi. Jadi satu malam 2 kali hatam. Mantap kan? Ya, ini kesempatan. Disinilah tempat kita curhat. Bukan tempat untuk ibaratnya pamer-pamerkan. Dan ini yang berbahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang paling membahayakan lagi. Kalau amalan ini runtuh. Pahala kita bukan saja tahajud tapi yang lain juga. Jikalau terjadi yang namanya menyakiti hati orang. Tahajudnya jalan tapi tidak perhatian kepada tetangganya. Iya. Ibaratnya ada yang terzolimi. Ini juga bahaya. Dikhawatirkan nanti justru tidak mendapatkan pahala. Nauzubillah. Ini. Sayang banget. Karena ablum ya. minallah dan ablum Minan. nas. Tapi tadi ada kata-kata yang menarik dari guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Mungkin bisa saya tanyakan juga sama Ustadz Syam nih. Mohon izin nih, ada sholat tadi, sholat qiyamul lail dan sholat tahajud nih. Mungkin adakah perbedaan antara sholat qiyamul lail dan sholat tahajud? Terus perbedaannya kalau ada seandainya ada, apa perbedaannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang sebenarnya dimaksudkan sholat tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Nah, dan tidak semua qiyamul lail itu adalah sholat tahajud. Oh. Karena qiyamul lail itu adalah seluruh ibadah yang dilakukan setelah sholat isya. Namanya qiyamul lail, baik itu baca Quran, baik itu bersedekah, baik itu apa? Karena qiyamul lail dari segi bahasa adalah menghidupkan malam. Qiyamul lail fi syahri Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menghidupkannya? Yang kuat tahajud, yang kuat baca Quran, yang mau kuat bersedekah, semua namanya qiyamul lail. Betul. Kalau dia terbangun setelah tidurnya, maka disebut dengan sholat tahajud. Adapun orang yang belum tidur lalu dia melaksanakan sholat witir, masuk qiyamul lail. Adapun orang yang sholat sunnah sebelum dia tertidur, masuk qiyamul lail. Sholat tahajudnya pun masuk qiyamul lail. Tapi wabil khusus adalah sholat tahajud adalah setelah orang tidur. Maka antara lain yang perlu kita ambil hikmahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, maka beliau mengingatkan telah datang yakni bulan suci Ramadan, siangnya kalian berpuasa, malamnya kalian menghidupkan malam-malamnya. Malamnya kalian qiyamul lail. Artinya malamnya qiyamul lail ada yang mengisi dengan salat tarawih.
Ya, jadi sholat tarawih itu tidak harus berjamaah, sholat tarawih itu bisa di rumah, itu qiyamul lail namanya. Kemudian setelah sholat tarawih ada yang mengatakan, oh saya mau tidur dulu deh, ntar baru sholat witir sekalian tahajud. Nah itu tahajud namanya. Tapi ada yang sholat langsung witir, maka itu termasuk juga qiyamul lail. Setelah dia sholat tarawih dia baca Quran, itu juga termasuk qiyamul lail. Semuanya termasuk qiyamul lail. Karena qiyam di sini bukan berdiri di malam hari untuk sholat, tidak. Tapi qiyamul adalah mendirikan malam atau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, maka qiyamul lail ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Karena nggak semua orang ada yang terbiasa. Bahkan ada sahabat yang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah saya ini takut ketiduran kan. Takut ketiduran jadi saya sholat witirnya sebelum tidur. Ada juga yang mengatakan kalau saya yakin bangun maka saya sholat witirnya setelah tidur. Maka dua-duanya termasuk qiyamul lail, cuma salah satunya termasuk tahajud karena dilakukannya setelah tidur. Jadi itu doang perbedaannya sebenarnya. Perbedaan ya. Semua ibadah yang dilakukan di malam hari disebut qiyamul lail. Setelah sholat isya. Iya. Ya. Dan sholat tahajud adalah khusus ketika seseorang sholat terbangun setelah dia tidurnya. Setelah dia tidur, dia bangun lalu dia sholat sunnah, maka itu disebut dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Diambil daripada lail. Wa minal lail, daripada sebagian malam engkau bangun maka melaksanakan ibadah, maka itu disebut dengan tahajud. Melaksanakan sholat itu disebut dengan tahajud. Berbeda dengan sholat-sholat yang Ustaz, ibadah saya agak sedikit bingung ya. Kadang-kadang saya suka ketemu sama orang gitu ya. Iya. Kan ada yang bilang sholat sunnah itu sholat sendiri-sendiri, nggak boleh berjamaah. Iya. Tapi tadi ada bagusnya juga kalau misalnya sholat sunnah ini berjamaah bersama istri dan anak gitu ya kan. Iya. Ini sebenarnya bagaimana hukumnya sholat berjamaah pada sholat sunnah ini? Boleh nggak sih atau bagaimana? Saya biar mungkin jamaah yang di rumah juga nih biar makin yakin nih untuk sholat berjamaahnya seandainya untuk sholat tahajudnya gitu. Qiyamul lail secara berjamaah yakni terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat bahwasanya kayaknya kalau orang pada ke masjid tapi pisah-pisah terlalu banyak imam, maka kayaknya lebih bagus kalau disatukan. Maka pada saat itulah disatukan menjadi sholat tarawih, menjadi sholat berjamaah pada saat itu. Tapi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi datang ke masjid untuk sholat qiyamul lail. Ketika dia datang, dilihat sama sahabatnya, besoknya datang lagi, dilihat sama sahabatnya, besoknya. Akhirnya Nabi berpikir kalau mereka melihat saya datang, takutnya mereka menganggap ini adalah wajib. Walaupun memang wajib bagi diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail. Sholat tahajud bagian daripada qiyamul lail itu sendiri. Akan tetapi jika ditanyakan berjamaah atau sendirian, maka sebenarnya lebih utama sendirian. Lebih utama sendirian. Tapi kalau melihat daripada manfaatnya, kadangkala berjamaah lebih besar manfaatnya. Ada orang mungkin yang baru belajar, tidak hafal semua bacaannya. Kemudian kalau berjamaah doanya, mungkin anak-anak kita mau mengajarkan kepada anak-anak, anak-anak tinggal mengaminkan. Ada juga mungkin seorang guru mengajarkan kepada santrinya, maka ketika berdoa dibesarkan suaranya santrinya, oh dulu waktu guru saya hidup doanya begini. Jadi dia ikuti gitu dalam rangka mengajarkan. Akan tetapi kalau dilihat daripada keutamaan, karena namanya itu adalah malam tahajud, malam berdua-duaan dengan Allah ketika Allah turun ke langit dunia lalu bertanya, apa lagi maumu? Apalagi maumu? Jadi bukan kita yang minta, Allah yang datang. Apa maumu? Apalagi doamu? Apalagi permintaanmu? Maka Allah datang meminta kepada kita. Alangkah baiknya kalau kita directly gitu. Jadi one by one kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan secara berjamaah. Tapi kalau ditanyakan boleh apa enggak? Ya boleh saja. Karena pernah dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Masya Allah. Jadi sekali lagi buat jamaah yang ada di rumah nih bicara masalah tentang perbedaan. Sebenarnya bukan perbedaannya tahajud dengan qiyamul lail ini bukan perbedaan. Ya. Tapi tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Yang termasuk dalam qiyamul lail tadi apa? Sholat tarawih, sholat witir, sholat-sholat sunnah malam lainnya itu termasuk dalam Kalau qiyamul tarawih lail. hanya ada di bulan suci Ramadan. Bicara masalah tentang keutamaan, saya pernah dengar ada 4 rahasia besar ya sholat tahajud ini. Yang hukumnya ini sunnah tapi begitu istimewa Ustadz. Ustadz Syam Masya mohon Allah. izin ya. Jadi kalau digali dalam Al-Quran, ayat yang dibacakan Ustadz Ahmad Ridwan tadi guru kami, bahwasanya di sana ternyata ada kata-kata Allah, kata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
Wah, nanti sabar. Ini kayak penjelasannya nggak bisa kita cuma dengerin pendek karena waktunya udah mau habis. Jadi nanti kita lanjutin lagi aja buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi mendengarkan jawaban dari guru kita Ustadz Syam dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi yang di rumah tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.